tetapi yang jadikan perbuatan pilihan kita itu Allah. Yang memilih kita bukan lagi Allah. Kemudian zikir, tergantung apa yang kita ucapkan di saat kita berzikir. Berzikir tingkat yang paling rendah, la ilaha illallah, zikir nafi dan isbat dengan tarikatnya Syatariyah. Di situ di dalam kitab tauhid dituliskan tafsirnya, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Itu yang kita ingatkan. Tetapi kalau kita mengikuti tarekat yang di atas lagi, seumpama Naqsyabandi, itu zikirnya Allah Allah, tidak dengan lidah tetapi dengan hati. Itu ada tingkatan zikirnya. Tingkatan yang paling rendah, la ma'buda illallah. Di atasnya lagi, la matluba illallah. Yang terakhir, la mawjuda illallah. Berarti kalau kita masih awam, mengingat Allah saja. Allah yang berhak disembah, tidak ada yang lain. Itu kita ingat di dalam berzikir. Kalau orang masuk tarikat Naqsyabandi, itu ada pelajaran muraqabahnya, ada muraqabah afal, ada muraqabah yang lain lagi, banyak. Terakhir ada juga zikir nafi dan isbat. Itu saja yang kita ingat. Sehingga ada istilah dalam kitab Naqsyabandi, hadir Allah di dalam hati. Ini yang biasa terjadi penyelewengan daripada khalifah munafis yang belum mengerti. Mereka mengartikan Allah itu bertempat dalam hati, karena Allah hadir dalam hati. Allah dalam hati berarti ada 1000 orang masuk tarikat Naqsyabandi, Allah bagi-bagi tapo-tapo dalam hati. Bukan begitu maknanya. Artinya hati selalu ingat Allah. Kan beda kan? Allah hadir dalam hati, artinya hati selalu ingat Allah. Karena hati selalu ingat Allah, berarti seolah-olah Allah hadir dalam hati. Ini sumber mungkin timbul pendapat wahdatul wujud yang salah, sehingga bersatu wujud kita dengan wujud Allah. Wahdatul wujud yang benar adalah yang mempunyai wujud hakiki, wujud yang sebenarnya Allah. Satu saja, tidak ada dua. Kalau kita ini wujud kita bukan hakiki, wujud majazi, karena Allah telah menjadikan kita, maka kita bersifat dengan wujud, tapi bukan wujud hakiki. Demikian. Kita silakan dulu dengan pertanyaan dari sudah masuk sekitar 20 pertanyaan. Pertama, apa yang mulia, adakah aulia Allah dari kalangan wanita, dan bolehkah laki-laki mengambil satu ilmuwan dari seorang wanita? Terima kasih. Rabi'ah Adawiyah itu wanita yang saleh dan pangkatnya aulia. Para sahabat pernah mengambil hadis daripada Sayyidatina Aisyah, tapi anak jatuh ringannya kan lagi ibu-ibu jina mengajar kan, dah muka di kemurid Aisyah kalaganya. Sekedar laki-laki mengambil ilmu daripada orang perempuan. Ada contohnya para sahabat yang laki-laki mengambil ilmu daripada Aisyah, karena Aisyah mujtahid, dia bukan mukallid.
Para sahabat termasuk Aisyah semuanya mujtahid. Mereka bisa mengerti hukum daripada ayat dan hadis Rasulullah. Banyak wanita yang jadi aulia. Saya ingat cuma satu, Rabi'ah Adawiyah, sekedar contoh. Apabila ada orang bertanya malam ini, sudah ada orang yang bertanya, adakah aulia dari wanita? Lain ada lagi, cuma saya kurang ingat. Demikian. Pertanyaan berikutnya dari kita, bagaimanakah hukumnya menjual barang-barang masjid yang sudah tidak terpakai lagi? Apabila barang bekas pakai masjid yang tidak ada manfaat lain kecuali jual, lagi ni tak pakai anjik le ke bro yang nak itu, yang pulau baik taleh kah panitia pegang gudang ke bah bro tu masjid yang kan taleh bangai. Kalau dulu kan dari kayu, bangunan dari kayu, gata tanggung, tak pakai ke gata hanja, tak pakai palain hanja, yang na faedah ke orang tet, orang tagun tira, orang pangang ke di Lampulo, kena yang na faedah getet karena arang, menyo kaya kereh kan trip malah, pulau juga nak buku. Tetapi yang ke lagi yang tidak ada manfaat kecuali tet, menyobuno kecuali bro, yang baru jit pulau, yang atawakaf, menyokan atawakaf ada masalah. Bukan segala sesuatu yang ada di dalam masjid ini, bangunan, musala dan sebagainya wakaf, belum tentu. Nah orang napeng geblau yang tiun 15 meter kejuk, wakaf kan wakaf ya. Cuma nazir petugas masjid beli hai bacu kunyung nak gelap hai wakaf le berunjuk hana tulis ke ini bukan wakaf. Perle puah juga nama puah. Punya wakaf tulislah wakaf milik masjid. Nyokan bet tulis apa pulau ju nan boleh kalau tidak ada manfaat selain jual untuk buruk-buruk ada ataupun dari kayu itu faedahnya untuk bakar. Ada orang yang mau beli ke burung magun kabeh gai keperle kaya gunung magun tagun tira pangangkut dan sebagainya. Demikian. Berikutnya Abu yang mulia, bagaimana hukumnya menghadiri undangan orang kafir pada perayaan hari besar mereka, baik sebagai undangan pribadi ataupun kita sebagai seorang pejabat? Terima kasih. Jak undangan uro kebesaran bagi orang kafir. Mungkin itu ada beda di antara seorang pejabat dengan kita orang biasa. Kalau pejabat, peraturan dalam negara kita ini kan bukan agama Islam semata-mata. Lebih-lebih ada lagi kerukunan umat beragama. Boleh mereka itu hadir, tetapi di hatinya jangan membesarkan hari tersebut sama dengan orang kafir membesarkannya. Dia hadir karena kondisi darurat atau hajat, karena dia pemimpin, kepala lorong, camat, hadir kepada hari-hari Imlek, hari-hari raya orang kafir boleh. Tapi jangan mentakdimkan hari tersebut sebagaimana ditakdimkan oleh orang kafir. Kita yang awam hana hubungan tepu kan jiran kan tepu ya, menyajiran la ilm, karena di dalam kitab akhlak kita ada hak jiran, tetapi jika dia kafir cuma hak jiran saja, tidak ada hak Islam. Kalau jiran kita orang Islam, hak jiran dan hak Islam. Jiran kita orang kafir, hak jiran tidak ada hak Islam.
Jadi yang dilarang dalam agama kita membesarkan dalam hati kita hari raya mereka itu sama dengan mereka besarkan hanya sekedar jiran, hanya sekedar rakyat bagi pejabat. Itu saya rasa tidak apa-apa. Hanji utafi ngentajak menang-menang. Demikian. Kita kembali ke Indonesia ini sekarang yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang menjadi kegiatan pada teman itu. Nah, beberapa pertanyaan dari teman. Nah, teman disadar pasal 3,6 ini. Yang pun aku hukum si loro minum lagi saya berlaku. Kita ini seorang sebelum kawin kalian sudah berkau. Dan menjadi ke nikah ke wow berlaku. Nah, seminggu di berlaku tapi kan lagi yang mau berlaku dan juga berlaku. Kata dia aku pergi dan lagi saya minum. Kedua aku siro atau hukum ini Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Urinang gu lake ceri ba lako nyan hanjit takoh rupang hukum pah takalan pakon karena na yang wajar lake ceri na yang hana wajar. Yang wajar misalnya hana nafkah. Hana nafkah pun hanjit langsung lake ceri ba lako pah hajak ba qadi. Yang kejut hanjit nikah liar atau nikah di bawah tangan itu siri hana tetetan ba KUA hana pak melapor nya menyauri nang hansit nafkah melapor ba qadi gehei lako katanya alenya menyana harta kejo harta kejo ku nafkah li qadi nyana ya mutang bado rinang bertanggung dia lako mahana gejak mutang likati dan sebagainya. Nah tata cara haji hanjit semau gue lagi apa pun bangkah apa lagi le ceri dosa dan nusud urinang menyahana tip syarat hana mempupu lagi ceri ba lako punya contoh pun takin di rumah suami nagu pubat hana menyenagu pubat ke puja lakewo wo ba rumah ya kan ubat ba doktor ba tabib ba orang meraja ba orang medu ba orang tamang jin ubat wo ba ma kan ubat nyatruk kedih getiup ya wo bala kolom mahkamah sakit payah tinjau penyebab kenapa seorang istri minta cerai. Ada jalur yang boleh, ada jalur yang tidak boleh. Bahkan kalau kurang hati-hati bisa menyebabkan durhaka kepada suami. Kalau durhaka kepada suami tidak wajib dinafkahi dan tidak wajib misalnya ada dua istri, tidak wajib suami pulang lagi. Puas bahasa Indonesia pulang lagi. Bahasa kita bayu. Gilaran. Mengilir lah elong kan? Dan kerja ia lu. Bahasa Indonesia ia lungkun tu tidak boleh digilir. Giliran pulang kalau ada madunya itu tidak ada giliran lagi kalau sudah nusud. Pengharam kejelame. Seorang suami membayar mas kawin dengan uang yang haram. Apa hukumnya? Tanya dulu
calon darah baru, calon mempelai wanita, tahu dia itu wang sabu-sabu, tahu dia itu wang korupsi. Kalau tahu dan si suami menyatakan, ini wang sabu-sabu, aku kasihkan sebagai bayar mahar kamu, itu haram menerimanya. Kalau tidak tahu dan tidak wajib tanya, ini ada suatu solusi. Hana wajib tanya, pura-pura hana dicok juga apa. Tetapi ada syaratnya, si calon suami ada usaha yang halal. Nyolawiknya SS mandumnya. Sapuatan ke miliaran modal ke ratusan toko dari ya, semuanya beranak daripada yang haram, itu haram. Anak cucu cicit dan sebagainya, itu sumber yang haram, tetap haram. Kemudian pelagak masjid itu tidak ada contoh daripada Rasulullah. Itulah yang bid'ah sebenarnya. Ngapain di sana senyap semua? Ini lagi dia ngomong kepada kita yang kanduri maulid bid'ah. Ini apa? Tong podium Paulus. Ini bukan mimbar, karena mimbar ada contoh di Masjid Nabawi. Tangganya ke depan. Tidak diperintahkan agama untuk ukir-ukir masjid. Bahkan kalau ukiran-ukiran ini diambil daripada harta wakaf, lupa saya, kalau tidak haram makruh. So nanti ingat, haram cok harta wakaf untuk ukiran, cat dan sebagainya. Jadi hana gila agama. Cuma ini nak urunkan, tapi hana tak betul cik. Kalau masjid tidak cantik, orang malas salat jamaah. Nanti kagak produk oleh Allah jika malas berjamaah. Kalau orang yang rajin salat jamaah kan sampai ke sini dicari saf yang paling depan, ada musalla, tidak sama saja. Kan enggak lihat lampunya, catnya, ukirannya, tidak. Itu berita bohong. Gimana? Ifkung qadim. Berita bohong. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati. Nah, sama pertanyaan itu mungkin ada sahabatnya di Muhammad dengan kawan masalah tauhid, masalah ilmu. Jadi mampu bahaya Allah ala istawa. Jadi bedanya pada tersebut dengan bantu masalah lainnya di ilmunya langsung praktek. Allah bersemayam di atas ahas sebagai bentuk. Jadi maknanya hanya penting dan perlu bukti dan kita pun yang pegang bahwa ilmunya sesat. Demikian aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuatu yang terjadi, tetap ada dua kelompok, mendukung, tidak mendukung. Kalau orang yang mendukung, tetap mereka itu mengatakan itu fitnah. Kita yang mengatakan sesat, bukan semau buaya pun mengatakan sesat, ada sumbernya. Sumbernya dalam kitab Ibnu Taimiyah pernah berkhutbah di satu masjid yang sambil duduk dia berkata, innallaha astawa 'alal 'arsy kastiwa'i hadza. Allah itu mujunte tu bahasa Indonesia. Mujunte wek-wek kaki. Kaki wek-wek kaki.
Allah menjuntai di atas aras sebagai aku menjuntai ini. Itu satu kejadian. Ada satu kejadian lagi, kan ada di dalam hadis Allah turun ke langit di tiap-tiap bulan Ramadan. Dia mengatakan Allah nazala ila sama id dunya kanuzuli haza. Dia di tempat mustarah turun ke tangga yang paling bawah. Katanya naringan kalau gini dari mustarah tempat duduk di podium, subhanallah, di mimbar turun kepada tangga yang paling rendah. Disitulah para pengunjung Jumat ramai membantah, melempar, ada dengan sandal, apa saja yang ada di tangan, yang belum ada handphone waktu itu. Ada yang menarik ininya, ekor serban, ternyata di dalamnya ada kopiah sutra. Itu cerita yang saya dapatkan. Di saat kita ngomong pihak yang mendukung tidak ada, itu semuanya fitnah. Ini tidak akan selesai. Pejan gelah kedua boh kelompok pegah salah, pegah betul. Ya orang pegah salah nak gitu mengriwayat, ya orang pegah betul semena-mena mengatakan itu adalah fitnah. Yang ke masalah Ibnu Taimiyah, kamu yang pegah anak betul nada liba rom, di burung yang pegah yang fitnah mungkin nada liba rawucit. Ditanya yang penting tak pelajari kitab gaknyan, tahu kalimat-kalimat gaknyan, pernah yang ada cocok dengan getanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ke perbedaan yang terumpuk dalam karangan tutur kata tulisan beliau. Demikian. Kita saya berikan kesempatan dulu kepada kaum ibu muslimah untuk mengajukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang dimuliakan dan membuat nasai dan membuat mahasiswa dan menasabuk pertanyaan dan membuat tentang tawasul. Nah yang juga tawasulnya ini kita tak berdoa dari kita berat-berat. Kalau ini saya tanya Al-Quran Syahwala dan berdoa kepada Allah begitu dengan berkat daripada Yasin bertinggi perluan. Dan yang juga mesti bertanya apa Syahwala tentang Allah Ta'ala sebagai sindrom raja ataupun sindrom pemimpin yang menghadapi problema masyarakat ataupun yang dasar meningkat. Kadang-kadang ada apa betul pasti tidak sebab berarti tidak ataupun mungkin tidak ada langsung terus Pak Gubernur dan juga mesti doa dari penandarangan masa Nabi anak mesti anak kan lagi mesti urut nafkah lalu nafkah tidak doa pada waktu tidak doa buat dan banyak menunjuk Allah Taala. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Pak Harun tawasulnya ke Ibnu Taimiyah. Tawasul betul membuat perantara, tapi Allah tidak melarang. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat kedua, ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Diperintah katanya, anak larang. Cuma awak tabuh perbandingan. Misalnya kita kepada seorang gubernur harus melalui ajudan, kepala dinas dan sebagainya. Itu karena maunya si gubernur. Hanjite merumpuk langsung. Bahkan kata ajak laki merumpuk, hai merumpuk. Yang lain kan Allah. Allah geyu. Kepu geyu. Gena peraya orang lain. Nak raya aulia pun. Nak raya
para syuhada, para ulama dan salihin. Dia peraya lah Allah orangnya. Kan kita tanya orang peraya. Karena dalam hadis, dalam ayat, dia ikut ulama. Ikut ulama kan Yahudi mandang sampai meninggal. Karena ulama itu kalau dia seorang aulia masa hidup, setelah meninggal tidak lagi karamah, tidak lagi dia aulia. Semasa hidup itu aulia gadungan, bukan yang sebenarnya. Karena urus-urusnya kan mati sebenarnya. Karena harus hudib wajib mati, mati pada zahir. Mereka hidup kembali sesudah mati, bertugas sebagaimana tugas para malaikat. Jadi tawasul kita, tawasul yang diperintahkan Allah untuk membesarkan orang tempat kita tawasul. Bukan Allah tidak sanggup mengatur lagi. Allah kena dikirim Rasul, Allah kena dikirim malaikat, contoh Jibril untuk membawa wahyu, Mikail untuk membawa hujan. Itu kebesarannya seorang Allah, tidak memerintahkan hujan untuk turun ke bumi. Giyu bab malaikat. Wahyu guna sampaikan model ilham kan dia kepada Nabi, tetapi melalui Jibril. Itu supaya menjadi contoh bagi kita. Bagaimana Jibril membawa wahyu, Nabi menghadap Jibril sebagai guru untuk contoh. Kan karena lemah. Bukan Allah sudah lemah, tidak sanggup mengatur dunia ini lagi, maka dia perlu mengirimkan Rasul dan sebagainya. Yang mandum na hikmah pada roga Allah. Jadi yang pun tak tawasul Nabi Adam. Nganpa getawasul Nabi Adam? Tulisan Muhammad pada tiang aras. Aras nanti tamih dua boh. Tiblah musurat kalimah Allah, tiblah musurat kalimah Muhammad. Muhammad kalau mupat masih di alam nur. Nabi Adam duluan kedua kejadian. Hana lundu pulih kejadian Nabi Adam getawasul dengan nama Muhammad, bukan dengan Muhammad. Sampai gedel ya Allah. Hai, pakai berhetat tatawasul dengan nama Muhammad. Muhammad memupat golong. Hana pasai menjandring nan ngendron mukon urang raya. Ya, jawab Nabi Adam. Boganya antara orang Nabi kan rakai ba Allah laju nasib malai betul. Napu oleh salah dengan Allah malai betul menggelakai langsung muga tadi tu bak kalimat bukan bak Nabi Muhammad, bak kalimat nama Nabi menulis. Yang kan cukup rendah orang tak fikir. Ngetanya tawasul bak Syah Kuala yang aulia. Yang nama Muhammad, kan Muhammad kalau lahir yang tawasul Nabi Adam. Berarti menyogetanya orang ahlu sunnah wal jamaah cucu orang tawasul. Cucu Nabi Adam, cucu orang tawas. Menyojipegah orang tawasul kafir, syirik, berarti jih kan cucu Nabi Kabe. Nak ingat sejarah Sayyidina Umar hanagot lepah. Krung Nil hanale banjir. Suburnya tanah sekitar Krung Nil karena banjir. Adat orang yang Arab bak watenya orang Mesir jati negara sabo. Naik krung. Nak subur tanah di sekitar krung. Wate Khalifah Sayyidina Umar puak serban surat lah. Surat. Lucok kertas ketulis. Hai, Krung Nil. Menyoikah kaile kedro ke ike hana hajat ikah. Menyoikah kaile karena Allah pupatai hana raya iya. Nyo rakyat kabeh hanjit tanam tapua tanah sekitar Krung Gersang. Nyan ketulis sakai, geti ya. Dia Krung. Dia juga raya. Nyan kengken ba Allah lagi. Hai.
nak lagi tanya le Saidina Umar ba Allah Taala nu pu i kruni lagi biasa bu i raya kahana getuli gedut ngendut kamu tawasul pi ngendut menyokah ili karena penan karena draw ke hana perle nyo karena Allah pu pasai hana raya ile sedangkan rakyat membutuhkan kepada i raya ledat contoh-contoh yang tidak langsung baik daripada sahabat atau ulama-ulama yang awal gepegat perantara untuk memohon sesuatu pada Allah menyo perle kitab na kitab baulun etno dubai khusus membahas tawasul na dali-dali mendominan yang gura lun po kitab na tengku Hanafiah yang ya pulau-pulau gambar ulama kana urang lok semoe leh bakso boco na kitab nyan bak long gelake siat mutumung S1 dengan nyan ilung po kitab S0 gecok dalinan pegat judul skripsi ganyan masalah tawasul mendapat titel S1 bak IAI jamun stand di semua uruji akademi ilmu agama leh nyan tawasul baik ya na upu han gehua getanya oleh urun tempat tawasul ke neraka monyo awaknya dipatih Ibnu Taimiyah menyonyo sesat la neraka re tapi halalung ke lo menyonyo sesat la neraka re untuk hai diikut awak mujassimah kelompok 72 kulluhum finnar demikian. Kita sini dulu kepadanya Yudha Berian. Assalamualaikum. Yang mulia saya Andi mau bertanya bagaimana agar kita dapat khusyuk dalam salat. Mohon tips dari Abu dan apakah orang khusyuk salatnya dapat tercegah dari perbuatan mungkar. Dan apakah hukumnya seseorang yang tidak khusyuk salatnya? Terima kasih. Solusi untuk menghasilkan khusyuk dalam sembahyang dalam kitab yang Daniel pelajari tadabbur makna, mengingat makna apa yang kita baca. Itu solusi ketimbang lupa ingat makna, pikiran kita berdabur ke sana kemari, lain di mulut, lain di hati. Selalu ingat makna yang kita baca. Khusyuk di dalam sembahyang pendapat mu'tamad sunat, bukan rukun. Ada mazhab mungkin yang madakar rukun, tapi tidak di seluruh dari awal sampai akhir. Kebiasaannya kan pasti kegura-gura manteng bak tekebi dan talim nyan apa ada pegak-pegak cina gerau nyo kan takbir kalau tidak ingat apa yang kita mau perbuat, umpamanya salat zuhur 4 rakaat kan tidak sah takbir. Berarti ingat kita kepada niat, situ ada khusyuk. Dia sangat salah. Kalau tidak ingat sembahyang, tidak salam, bangun lari terus, fantasiru. Di pendapat yang mengatakan rukun bukan sunat, tidak disyaratkan sepanjang salat. Asal ada di satu juzuk dalam satu sembahyang 2, 3, 4 rakaat sudah madah. Karena diberatkan kita untuk khusyuk daripada awal salat sampai akhir, itu hal yang tidak kita sanggupi. Sayyidina Ali kan kalau tertusuk duri di kakinya, saat dia sujud baru bisa dicongkel durinya. Tapi saat Rasulullah tes khusyuk, dapat hadiah baju jas, baju rompi tastafi. Tunjuk tangan Sayyidina Ali, saya sanggup sembahyang 2 rakaat yang khusyuk seluruhnya. 1 rakaat dia salat yang ada khusyuk.
bangkit rakaat kedua teringat tasdafi ini apa yang model kuning tulisannya ataupun putih. Hanajilah ibnu bajaket yang dijanji oleh Nabi ada dua kan, ada lapisan kapas, ada yang tidak lapik pakai lapisan. Teringat Sayyidina Ali di saat bangkit rakaat kedua, beliau tidak berbohong. Kalau kita berbohong kan, Nabi tahu mana bisa berbohong. Jadi demikian Sayyidina Ali yang paling teliti dalam sembahyang, tidak sanggup khusyuk seluruhnya, apalagi kita. Maka ada di takbir dan salam sudahlah lewat saja, tidak apa-apa. Tetapi jangan lupa berdoa di setiap selesai sembahyang yang Allah perlu